Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mita Iman Nurpaji dengan NIM 235211124. Saya berada di kelas 4D. Kali ini saya akan mempresentasikan UKM yang saya ikuti ketika saya masih semester 1. Pada saat itu tahun 2023 sampai sekarang saya mengikuti UKM Radio Dista FM. Nah, UKM sendiri merupakan unit kegiatan mahasiswa di mana itu merupakan seperti ekstrakurikuler kalau di SMA gitu. Jadi semua mahasiswa itu bebas untuk ikut organisasi di dalam UKM tersebut. Nah, UKM ini termasuk organisasi internal yang bisa diikuti oleh semua kalangan mahasiswa di UIN Raden Mas Said Surakarta. Nah, saya sendiri kan mengikuti, saya merupakan anggota dari Radio Dista FM. Di dalam Radio Dista FM sendiri, anggotanya itu disebut dengan kru. Kru merupakan orang-orang internal yang ada di Dista. Nah, di dalam Dista sendiri itu ada 3 divisi. Nah, divisi yang pertama merupakan divisi produksi. Nah, di dalam divisi produksi itu terdapat 3 subdivisi. Yang pertama itu ada scriptwriter. Nah, scriptwriter sendiri merupakan orang-orang yang di dalamnya ini kerja memiliki job desk. Nah, job desknya itu dia seperti membuat caption di IG atau membuat bukan artikel ya, seperti cerita-cerita atau tulisan ringan yang bisa dibaca oleh semua kalangan yang bisa mengaksesnya. Seperti kalau di scriptwriter sendiri itu dia ada Moradista. Nah, Moradista sendiri jadi dia nanti ada seperti kamu suka menulis dan nanti tulisan itu bisa diupload di situ, jadi semua orang bisa bacanya gitu. Nah, selain scriptwriter ada juga yaitu videografi. Nah, di dalam produksi juga terdapat videografi, di mana job desk ini dia bisa ikut liputan ketika reporter sedang meliput sebuah berita acara gitu. Jadi videografi tugasnya adalah mendokumentasikan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh kru Dista FM selama menjalani job desknya masing-masing gitu. Terus juga ada yang ketiga itu apa ya, yang ketiga ya? Yang ketiga itu ada PS atau Production Supervisor. Nah, Production Supervisor ini yang ketiga sendiri itu ada PS atau Production Supervisor. Nah, PS sendiri tugasnya adalah desain. Jadi feeds IG-nya Dista itu tuh yang ngedesain adalah PS-nya sendiri. Jadi PS bertugas sebagai seperti desainer gitu. Enggak juga sih. Oke, ulang. Jadi yang ketiga itu ada PS atau Production Supervisor. Nah, dia tugasnya adalah buat desain baik dalam gambar maupun di suara sendiri. Kalau di suara itu ada namanya RE atau radio expose. Jadi sebelum sebuah radio diputar itu tuh perlu ada RE-nya, seperti kayak pembuka sebelum memasuki radio gitu. Terus juga ada namanya montage. Ketika lagu-lagu yang ada di dalam playlist itu sudah terputar, nah perlunya juga ada montage. Montage ini sendiri adalah gabungan-gabungan lagu. Selain montage juga ada namanya ILM. Nah, itu juga yang mengedit PS. Jadi tuh ada 2. Yang pertama itu desain gambar dan juga untuk suaranya sendiri gitu. Selanjutnya di Dista juga ada divisi PR atau public relation. Nah,
di PR sendiri ada 3 subdivisi juga. Yang pertama itu ada reporter. Reporter ini tugasnya adalah meliput berita atau mungkin kegiatan-kegiatan kampus yang sedang terjadi di UIN Raden Mas Said Surakarta. Selain itu, reporter juga bisa meliput sebuah event-event yang berada di luar Dista ketika Dista membuat kerjasama. Jadi reporter itu tugasnya adalah meliput kerjasama atau medpartan dengan Dista gitu, seperti di konser-konser atau saat talk show seperti itu. Nah, selain reporter juga ada yang namanya web admin. Itu merupakan subdivisi yang ada di PR sendiri. Nah, web admin ini sendiri tugasnya adalah dia ini mengupload ke IG, TikTok, terus di Twitter. Jadi tugasnya adalah sebagai admin ya, admin sosmednya Dista sendiri gitu. Nah, ketika misal sedang siaran radio itu sendiri, nah itu nanti kita kirimkan video atensi kepada web admin untuk diuploadkan ke IG story-nya Dista FM Radio seperti itu. Nah, lalu yang ketiga itu ada humas. Yang ketiga itu ada humas. Humas itu merupakan, kalau bahasa ringannya adalah tangan kanannya Dista, karena humas ini tugasnya adalah dia memperbanyak relasi Dista. Jadi Dista nih bisa medpartan atau kerjasama dengan event-event lain, dengan radio-radio lain, itu karena humasnya sendiri gitu. Selain itu, humas juga menjaga nama baik Dista di luar sana gitu, tugasnya humas. Lalu yang ketiga itu ada programmer. Nah, programmer ini terdapat 3 subdivisi juga. Yang pertama itu ada produser. Produser sendiri tugasnya adalah mengingatkan siaran, memberjalankan keberlanjutan siaran ketika mungkin kru-krunya sedang sibuk. Itu tuh nanti produser pokoknya yang ngingetin untuk tetap siaran gitu. Produser juga dia mengatur sistematika bagaimana siaran itu berlangsung gitu. Produser benar-benar sangat berperan aktif dalam siaran yang ada di Dista FM. Lalu yang kedua itu ada music director atau MD. Nah, MD sendiri adalah dia ini tugasnya menyusun playlist yang ada di radio bus gitu. Jadi lagu-lagunya yang ditambahin itu kalau bisa yang up to date seperti itu. Jadi lagu-lagu yang kalau MD sendiri dia kan ada job desk-nya juga. Job desk-nya ini ada salah satunya 15 charts. Jadi setiap bulan ya itu tuh dia ada 15 top lagu yang paling sering didengerin sama kita-kita ini gitu. Selanjutnya juga ada yang ketiga itu ada technical and branding. Tapi sekarang namanya udah diganti menjadi technical and upgrading. Nah, technical and upgrading ini merupakan dia ini jadi sebagai teknisinya Dista gitu. Jadi misal ketika siaran itu tuh ada alat-alat yang mungkin tidak bisa, nah itu nanti dibenarkan oleh si teach up ini gitu. Terus upgradingnya sendiri adalah dengan dia ini sebagai pemersatu para kru Dista. Jadi ketika ada event kumpul-kumpul sesama internal Dista, itu tuh yang ngadain adalah technical and upgrading seperti itu. Nah, jadi Dista merupakan sebuah organisasi radio yang kewajibannya ini adalah siaran. Di Dista juga ada direktur, ada HOD-nya. HOD-nya itu ada direktur, terus ada general manager, kemudian ada sekretaris 1, sekretaris 2, sekretaris
udah sekretarisnya 2, terus juga bendaharanya juga ada 2, bendahara 1, bendahara 2. Nah itu bendahara tiap bulan dia akan nagihin kas-kas dari kru Dista sendiri. Nah kasnya itu per bulan per bulan 10.000 gitu. Nah terus selanjutnya di Dista sendiri juga diberlakukan setiap hari Rabu itu wajib menggunakan atribut Dista. Jadi akan pakai seperti PDH yang itu ada tulisannya Kru Dista FM. Terus juga ada ID card juga bertuliskan Kru Dista FM. Kemudian bisa juga untuk memakai kerudung oranye, karena kerudung oranye merupakan identitas Dista sendiri. Baik, itu saja yang mungkin saya bisa sampaikan terkait dengan Dista FM. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.